Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah Masjid At-Taubah rahimakumullah, di sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan dalam rangka thalabul ilmi, menyiapkan diri menjadi seorang pendidik yang bertanggung jawab dan amanah terhadap anak-anak kita yang nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keturunan-keturunan kita dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan sifat-sifat yang sempurna dan dengan bekal yang sempurna. Dan insyaallah di hari ini, sebelum masuki ke materi tentang landasan atau manhaj tentang konsep mendidik anak, kita akan masuk dulu satu fasal. Ini berkaitan dengan amalan kita di hari kelahiran. Ini mungkin sekilas aja ya, saya bahas secara sekilas. Jadi jamaah sekalian, di dalam buku ini disampaikan bahwa persiapan-persiapan yang harus disiapkan bukan hanya ketika kita akan mulai mendidik anak. Kan kalau bayi gimana ngedidiknya? Nah, ternyata persiapan itu juga dibarengi dengan amal-amal yang sesuai dengan syariat dari mulai hari lahirnya anak kita. Nah, maka di buku ini disampaikanlah dari awal proses kelahiran. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam buku ini dijelaskan bahwa kelahiran atau melahirkan bagi seorang wanita dan kelahiran anak ini adalah proses yang sangat luar biasa, berat bagi setiap wanita. Makanya dikisahkan di dalam kisahnya Maryam, disebutkan kata Allah, Maryam mengatakan apa? Di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kata Allah, Maryam kemudian mendekati datang waktunya untuk lahiran. Faja'al makhadu ila jid'in nakhlah, kemudian bersandar ke apa? Ke pohon kurma. Kemudian mengatakan, ya Allah, seandainya mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja. Berat sekali namanya melahirkan. Berat sekali namanya melahirkan. Maka melahirkan ini nggak bisa dibayar beratnya. Seorang suami harus tahu betapa beratnya melahirkan bagi seorang perempuan dan taruhan apa yang akan dihadapinya. Bisa selamat, bisa juga meninggal. Maka oleh karena itu, banyak amal-amal wanita atau perempuan atau seorang istri yang nilainya sering dilupakan oleh siapa? Oleh para suami. Ya, ini sekarang suami-suami itu suka lucu ya. Kalau di rumah misalnya, kalau pulang kerja nyampe ke rumah, oh aku capek katanya gitu. Terus istrinya emang di rumah nggak capek gitu, sama capek juga. Jadi di kepala suami itu harus tahu istri juga di rumah itu capek. Kemudian suami pulang kerja, aduh aku capek. Tuh anaknya kamu aja yang megang, aku capek habis kerja. Padahal ngurus anak juga capek. Ngurus rumah capek, ngurus anak capek. Dan apalagi kalau sedang hamil misalnya, capek sekali. Nah, sekarang kalau kan gini, sering mengatakan kamu kan di rumah aja nggak ada kerjaan. Ini enggak. Pekerjaan seorang istri di rumah lebih berat. Ya, dan lebih mahal. Coba sekarang biaya sewa ART ya, asisten rumah tangga mahal nggak?
Mahal. Habis itu biaya babysitter yang megang bayi mahal nggak? Mahal. Itu kalau digabungin jadi mahal. Ya, suaminya bisa nggak bayar tuh? Ya. Jadi belum nanti tambah lagi biaya menyusui misalnya. Menyusui ini enggak dibayarnya lebih mahal lagi. Ya. Kan suka ada tuh orang yang bisa menyusui siapa gitu. Itu lebih mahal lagi. Nah, jadi di dalam buku ini dimulai dengan penjelasan bahwa wanita ketika melahirkan ini prosesnya adalah proses yang sangat berat. Oleh karena itu, persiapan sebelum si bayi ini lahir, anak kita lahir, sebelum nanti kita didik, mempersiapkan diri, gimana nanti cara komunikasi, karena anak masih baru mau lahir. Maka dari mulai lahiran kita harus ngikutin apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika lahiran berdoa, ya. Kemudian sebetulnya di sini ada disebutkan beberapa hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Berdoa dengan doa apapun yang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wanita melahirkan itu adalah bagian dari kafarat bagi perempuan itu. Sakit kan melahirkan, betul nggak Bu? Sakit. Nah, maka diniatkan ini bagian dari menghapuskan dosa. Di dalam hadis sahih kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin, seorang hamba terkena sebuah duri melainkan Allah hapuskan dosanya. Nah, apalagi ini sekarang sakit, kalau lagi proses lahiran bisa berjam-jam, ya bahkan bisa seharian, bahkan bisa sehari semalam, begitu ya. Nah, ini proses ini adalah proses yang ibu-ibu anggap ini adalah bagian dari dari menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian maka proses dalam hal ini harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang salaf ya. Kemudian istrinya mau lahiran, kemudian bingung ini suaminya. Kemudian panggil katanya tabib gitu. Maksudnya panggil yang lebih ahli lagi. Kata istrinya, ya aku lebih butuh Allah karena ini rasa sakit ini nggak akan bisa dirasakan oleh laki-laki. Ya, nggak akan bisa dirasakan oleh laki-laki. Nah, ketika anak ini lahir, ini ringkas aja ya, karena kita akan masuk ke bab pendidikan anak. Ketika anak lahir, maka ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama berkaitan dengan mengadzankan. Ini ada khilafiyah. Saya ulangi lagi, berkaitan mengadzankan bayi. Ini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, karena hadisnya diperselisihkan. Tapi kalau ibu mau melakukannya tidak apa-apa. Ini adalah salah satu amal soleh, karena dhaifnya tidak dhaif yang kuat. Jadi mengenai waktu bayi lahir kan suka nanti bidan bilang azan gitu. Ke siapa? Ke suamina. Suamina tara salat tiasa azan kumaha. Nah, jadi mengazankan ini dibolehkan, walaupun sebagian ulama sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih. Kemudian setelah itu menjelaskan atau setelah itu mengumumkan kepada orang lain, kepada kerabat, saudara, bahwa anaknya sudah lahir. Ini disebutnya apa? Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, sampaikan kepada orang lain untuk memberikan informasi bahwa anaknya sudah lahir. Nah, ini ketika awal bayinya lahir. Kemudian setelah bayinya lahir, ya disebutkan ya di dalam kitab ini, setelah azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, sekali lagi ya, ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Ada perselisihan di antara para ulama ya, ini takutnya nanti ada yang saya mah pokoknya dhaif, ya sudah tinggalkan kalau menganggap dhaif. Kemudian bersyukur, ya suami dan istrinya harus bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat. Nah, setelah selesai ya bayinya disiapkan. Biasanya bayi itu kalau sudah lahir kemudian digendongkan ke dada ibunya, bayinya langsung nyari apa? Nyari susu, langsung minum. Bayi baru lahir ya. Gimana caranya? Kok bisa tahu? Ya. Ini yang baru pada nikah nanti kalau ngalami pasti kaget. Bayi itu pas lahir tuh muter gitu. Dan itu kayak luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia.
kan butnur gini, gitu keluar, plak gitu, terus nanti diambil terus ditaplokin kemana? Ke dada ibunya, terus langsung nyari, terus enen. Itu kok tahu dari mana enen? Ya waktu di kandungan itu minumnya lewat mulut apa lewat ari-ari? Lewat ari-ari. Kok bisa tahu enen? Nah ini bagian daripada ilham. Makanya tadi Allah menciptakan anak-anak kita ini dalam keadaan sempurna. Bahkan nanti akalnya, fitrahnya semuanya sudah sempurna. Ya. Jadi habis itu sudah siap segalanya, anaknya sudah ini, kemudian ari-arinya kan dipotong. Nah, sunnah berikutnya ari-arinya ini diapain? Ya dibuang, dikubur. Dikubur ini biar nggak bau. Nggak ada urusan sama khurafat. Di Indonesia banyak yang ngubur ari-ari kemudian ditambahin apa? Ya tambahan bumbu. Ya, bahkan ada yang nambahin pulpen, kertas katanya biar pinter. Ya, biar pinter ari-ari. Nah, atau biar pinter bayi nah. Jadi ini nggak ada ajarannya. Ya ini namanya khurafat. Khurafat itu keyakinan yang tidak ada landasannya baik secara akal ataupun secara apa? Agama. Saya ulangi lagi, khurafat itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang tidak ada landasannya secara apa? Akal atau secara agama, secara dalil. Secara akal nggak masuk akal, secara dalil juga nggak ada dalilnya. Itu disebutnya apa? Khurafat. Ya disebutnya khurafat. Kayak saya beberapa hari ini dengar di PRFM ada berita-berita tentang pembangunan di daerah mana, punya di Bandung atau di Jawa Barat, pembangunan daerah. Ada beberapa daerah yang menunda pembangunannya di bulan Safar. Katanya bulan Safar ini bulan sial. Ya bulan Safar ini bulan sial, jadi nggak dibangun di bulan Safar. Jadi nanti aja dibangunnya nunggu Safarnya, bulan Safarnya selesai. Nah ini sudah dijelaskan dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, tidak ada yang namanya madorot dari makhluk, tidak ada sofar, tidak ada tiroh itu kayak keyakinan apabila begini nanti begitu, nggak ada, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau ada apa-apa maka berlindunglah kepada Allah. Jadi ini adalah kepercayaan. Makanya tahu nggak, Rasulullah nikah sama Khadijah itu di bulan Safar. Ya untuk memberitahu nggak ada apa-apa tuh. Ya di bulan Safar. Jadi ini namanya khurafat. Termasuk tadi si ari-ari di apa? Di bumbuan, di segala. Ya kemudian dikasih pulpen, dikasih baju sekolah apa gitu. Jadi ini nggak ada landasannya. Secara akal nggak masuk akal juga. Jadi yang khurafat tuh gini, kalau masuk akal, diteliti secara logika, ilmu, penelitian, itu bisa diterima. Ya itu bisa diterima. Misalnya kalau terjadi begini nanti akan begini, secara akal, oh iya ini ada penelitiannya, oke. Tapi kalau akal nggak masuk, dalil juga nggak masuk, nggak ada dalilnya, berarti apa? Disebutnya khurafat. Ini harus hati-hati. Kemudian setelah itu disunahkan untuk ditahnik. Ya, disunahkan untuk ditahnik. Dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ada seorang sahabi yang anak putranya lahir, kemudian Rasulullah mentahniknya. Mentahnik itu kurma muda, kemudian dikunyah sama si bapaknya. Kemudian nanti sudah sampai jadi liur, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut dari si bayinya. Nah diusapin gitu. Ini sebutnya apa? Disebutnya tahnik. Kalau belum berani, ya nggak berani, Ustadz sudah nggak usah, karena ini hukumnya sunnah. Nah kemudian setelah ditahnik, ya berikutnya apa? Ngasih nama bagi anak. Ngasih nama ini bisa berbarengan, bisa disiapkan nama anaknya sebelumnya, dan bisa juga dibarengi pas hari keberapa? Hari ke-7, sambil akikah, sambil dikhitan, sambil juga dicukur. Jadi dikasih nama, dicukur, dikhitan. Di hari keberapa? Di hari ke-7. Jadi ini diantara sunnahnya. Dikasih nama. Nah, ngasih nama itu yang paling baik nomor 1 adalah nama-nama diambil dari, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, ya. Abdul apa lagi?
Abdul Hamid, pokoknya semua nama yang disandarkan kepada Allah itu nama yang paling baik. Kemudian setelah itu nama-nama para nabi, ya, Muhammad, Ahmad, nama-nama para nabi. Nah sekarang mah orang-orang nyari nama-nama itu nama-nama yang apa? Modern, betul nggak Bu? Ya, nama-nama yang modern. Bahkan nama-nama Arab modern, Ustadz katanya ini, ya. Namanya Zamhariro, itu neraka itu mah. Ya, dia aja di Al-Qur'an sana. Gawat. Jadi harus tahu ya, nama-nama ini ada maknanya. Lihat ya, di setan itu ya, setan itu salah satu usahanya untuk menyesatkan manusia pertama kali yaitu adalah meniupkan ke telinga para bapak, para istri, para suami, para istri untuk ngasih nama yang jelek ke anaknya. Saya ulangi lagi, di antara usaha setan yang pertama untuk merusak anak yang suci, bersih, yang baru lahir ini adalah apa? Nyuruh bapak ibunya ngasih nama anaknya apa? Dengan nama-nama yang jelek. Ya, nama-nama yang jelek. Nah ini apa namanya? Bahayanya ngasih nama yang jelek. Sekarang kalau di Indonesia namanya apa? Kalau di Indonesia orang Sunda mah kebanyakan namanya Sunda ya, itu nggak apa-apa, tapi afdolnya diambil dari nama-nama orang-orang soleh karena nanti di situ ada pengaruh dan manusia itu nanti akan gini ya, misalnya namanya misalnya namanya Abdullah gitu, dan nggak mungkin tuh Abdullah itu berani bawa nama itu masuk ke diskotik ya. Pas ditanya sama orang diskotik nama Abdullah, mah Abdullah kadieu sih. Ya, kuduran ka dieu mah nama-nama lain gitu. Kok ini Abdullah nggak mungkin. Jadi nama perangai kita ya, kemudian pakaian kita ini tuh akan melindungi kita dari apa? Dari keburukan. Makanya muslim juga disuruh untuk berpakaian yang islami. Kenapa? Agar kita ini terhindar dari keburukan. Kenapa? Karena sekarang wanita berjilbab, rapi, tertutup, orang pasti tahu ini adalah seorang muslimah dan nggak akan mungkin orang mengganggu dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi saya ulangi lagi, pertama diambil nama-namanya yang apa? Yang diambil dari nama-nama Allah yang disandarkan kepada Allah. Yang kedua diambil dari nama-nama para nabi dan para soleh. Yang ketiga, nama apa aja yang maknanya baik, karena nama itu bagian dari doa. Kemudian yang kedua, cara nyari nama ini kasih nama yang pendek, yang gampang untuk disampaikan gitu. Jadi namanya kalau kepanjangan ini menurut syariat ya lebih afdol tuh mananya pendek. Orang Sunda tuh pendek-pendek namanya. Asep, Ade, terus naon deui? Sabu, Ai, itu pendek-pendek gitu ya. Pendek-pendek. Nah, sebetulnya ada nama-nama yang tidak dibolehkan oleh agama ya, di antaranya adalah nama-nama yang berkaitan sama setan atau nama-nama yang ada kaitannya sama neraka. Ini tidak boleh dikasih nama. Jadi lihat banyak orang ngasih nama karena dari Al-Qur'an padahal artinya neraka. Iya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian nama-nama juga yang tidak dibolehkan untuk disandarkan kepada anak, yaitu adalah nama-nama yang ada hubungannya dengan orang-orang musyrik. Ya, dengan orang-orang musyrik. Gini ya. Tahu nggak, manusia itu dikasih nama sesuai dengan yang disembahnya. Makanya zaman dulu nama-namanya itu nama disandarkan ke Tuhannya. Abdul Manat, Abdul Uzza gitu ya. Karena dulu Tuhan-Tuhannya Uzza, Manat dan yang lainnya. Jadi ini dihindarkan tuh kalau nama-nama yang tidak baik. Kemudian yang kedua tadi nama-namanya yang pendek ya. Yang terakhir nama-namanya yang memiliki makna yang bagus. Nama-namanya yang memiliki makna yang bagus. Kalau orang Indonesia rata-rata 2 atau 3 nama biasanya. Betul nggak? Ya, boleh nggak Ustaz? Ya nggak apa-apa. 10 nama gitu naon. Tapi eta di KTP yang kayak karunya.
kepanjangan. Ya. Ada juga yang ngasih nama dengan angka. Ya, ada juga karena misalnya gini, Ustaz boleh nggak ngasih nama? Ada loh di Indonesia, di Bandung itu ada orang ngasih nama ke anaknya Persib 1933 katanya gitu. Ya jadi ya ulah atau karunya ya ke anaknya. Ada juga karena senang sama pemain Persib dikasih nama pemain Persib. Ya dilihat ya, jangan-jangan dia orang non Muslim ya, dia akhlaknya tidak baik kan, nama beda lagi sama bola gitu ya. Ada punya anak dikasih nama Ramon Tengku katanya gitu. Ya pemain Persib ya. Ulah tuh. Ya Ramon itu kebanyakan dipakai untuk orang-orang. Jadi karesep teh ulah dipaksakan ke budak gitu karunya. Ya, jadi anaknya nanti kena apa namanya? Kena akibatnya. Kemudian sunnah berikutnya kita percepat, sunnah berikutnya yaitu mencukur rambut. Mencukur rambut ini lihat, diantara kebiasaan yang tidak ada contohnya adalah digilir nyukurnya. Biasanya ibu-ibu suka gitu, betul nggak? Bayinya dibawa, nih buat yang baru nikah nih, nanti bayinya dibawa, kemudian ibu-ibu pada ya ini nggak ada contohnya ya, cukur aja sama bapaknya, atau kalau belum berani panggil bidan suruh nyukur. Ya ini termasuk bid'ah yang nggak ada contohnya. Karunya kayak lamun ibu-ibu natos nini kan bahaya. Jadi udah cukur aja, nggak usah Ustaz dah biasa nak ya. Lihat, kebiasaan itu tidak semuanya baik ya, ada kebiasaan yang adat kebiasaan yang harus kita hindari, yang bertolak belakang dengan apa? Dengan agama. Jadi gini, adat kebiasaan yang boleh diterima itu adalah yang sesuai dengan agama dan masuk akal, sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan agama, itu baru boleh diterima. Kalau enggak, maka enggak usah diterima. Ya, termasuk tadi misalnya digilir, kan suka gitu tuh. Digilir nanti ada baskom buat nyimpen apanya? Ya, nah ini kebiasaan-kebiasaan ya dirubah aja. Ya dirubah aja, enggak apa-apa. Agar apa? Agar gini ya, masyarakat itu tahu oh ternyata hukum Islam itu lebih mudah dan lebih ringan. Waktu anak saya dulu waktu bayi itu dari subuh datang bidan ke rumah, sama bidan dicukur. Jadi pas ibu-ibu nanda datang, mana bayina orang cukur atos bu di subuh. Jadi bingung ibunya, tuh nyukur di dia mas gitu. Oh, yang nyukur mah jadi itu tuh buka barbershop ya. Jadi kenapa harus nyukur ini? Kan kebiasaan. Karena apa? Karena kebiasaan. Jadi harus ada hal-hal yang oh ini mah harus jadi gini kan, itu kebiasaan harus diganti tuh kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang baik, menjadi kebiasaan yang baik. Kayak nikah misalnya ya, nikah suka ada orang yang kemarin kami ngobrol ya sama Ustadz Puji dan yang lainnya, ada yang orang nikah terus bilang Ustadz kalau ini mah nikahnya maaf nggak terlalu sesuai sunnah katanya gitu, jadi dicampur katanya gitu. Loh, semua itu yang namanya nikah itu sunnahnya jadi pisah, mau siapa aja gitu. Jadi bukan apa yang namanya ini kalau udah tingkat level ini baru dipisah gitu. Kata saya enggak, saya juga dipisah dulu nikah. Ya yang hadir tuh ya dari akademisi dari mana-mana, kaget mereka pas datang ke gedung, nah dipisah itu langsung dipisahin gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang ini tuh baik dan harus dibiasakan. Nanti lama-lama jadi biasa. Kayak gini, nikahan mah kudu aya organ tunggal gitu. Nah, kudu teh di mana ya teh kalimat kudu teh? Ya, coba dirubah gitu. Jadi ada kebiasaan yang harus dihindarkan. Nah, ini di dalam hadis disebutkan ya, hadis Fatimah disuruh mencukur bayi ya. Kemudian setelah itu disedekahkan, bersedekah dengan berat apanya? Rambutnya. Ada khilafiyah di antara ulama, kan ada dua hadis, ada yang ditimbang kemudian beratnya disesuaikan dengan emas, ada yang ditimbang beratnya disesuaikan dengan harga perak. Ya, jadi ada dua riwayat dan ada khilafiyah di antara para ulama. Jadi mau lebih afdol ya berarti ditimbangnya sesuai dengan apa? Harga emas. Ya, kalau nggak ada biaya sesuai dengan harga apa? Harga perak. Ini bagian dari sunnah. Kalau nggak dilakukan gimana? Nggak apa-apa. Ya, ini bagian dari sunnah. Kemudian setelah itu akikah. Akikah ini ya disunnahkan
Untuk siapa? Untuk orang tua, bukan untuk anaknya. Di kita kan suka nanti anak saya lamun beunghar ngakikahannya lira, eta mah tugas orang tua. Kalau orang tua udah nggak mampu ya udah. Bisa difahami? Kan suka ada tuh, Ustadz saya saya udah nikah. Dulu waktu saya bayi nggak diakikahin. Jadi saya boleh nggak akikah untuk diri saya? Akikah itu kewajiban siapa? Bukan kewajiban, perintah untuk orang tua. Ya, perintah untuk orang tua. Nah, akikah ini sunnahnya hari ke-7. Perhatikan hitungannya, hari ke-7. Kalau nggak bisa, nanti hari ke-14. Kalau nggak bisa juga hari ke-21. Kalau nggak bisa juga, maka hari apa aja dia bisanya setelah hari 21. Jadi yang 21 ke sini afdolnya sunnahnya 7, kalau nggak hari 14, kalau nggak hari ke-21. Wah, bisanya nanti hari ke-30 ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kesininya disunnahkan di hari-hari tersebut. Nah, ini disebutnya akikah. Di dalam hadis sahih disebutkan, ya hadis surat Ahmad, hadis surat Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, bahwa akikah ini untuk anak laki-laki nyembelih apa? 2 kambingnya. Kalau anak perempuan 1 kambingnya. Nah, afdolnya itu si bapaknya tuh ngurus sendiri, beli kambing, pencit gitu. Habis itu ya nyembelih sendiri gitu. Nah, habis itu baru dimasak dan dibagikan ke orang-orang. Jadi afdolnya begitu. Saya dulu beli kambing di daerah Cicaheum ke atas itu. Saya ke sana, saya mencitnya lira. Ya, langsung mencit gitu. Pokoknya apa yang disunahkan dijalani aja gitu, ya, dan nggak susah. Kemudian, nah di dalam akikah ini tidak ada yang namanya amalan-amalan khusus. Jadi akikah ini bentuk daripada syukur kita kepada Allah dengan menyembelih kambing. Nah, ada sunnah berikutnya itu dikhitan di hari akikah. Jadi di hari akikah itu di apa? Dikhitan. Memang sekarang dokter-dokter bahkan menganjurkan di khitan itu masih bayi. Kenapa? Karena keringnya lebih mudah. Karena diem aja. Bahwa anak SD kan lompatan gitu. Wah, lama, nangisnya luar biasa. Jadi di khitan ini afdolnya waktu masih bayi. Saya ada beberapa murid saya dokter, bayi-bayinya dihitannya lagi bayi dihitannya, baru dihitan Pak Ustadz katanya lagi bayi. Mereka dokter, mereka juga ngikutin sunnah karena mereka tahu ini lebih secara medis lebih baik, lebih aman, lebih gampang sehatnya waktu lagi bayi. Adapun perempuan, ya pendapat jumhur, ada khilafiyah, pendapat jumhur lebih baik tidak di khitan, tapi hukumnya pilihan, dihitan boleh, nggak dihitan juga nggak apa-apa. Bahkan kebanyakan mengatakan tidak usah dikhitan untuk apa? Untuk perempuan. Kemudian, ya, nah ini di dalam kitab disebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah taklid yang ada di zaman jahiliyah. Jadi kalau di zaman Nabi dulu kalau bayi lahir tuh diolesin darah di dahinya gitu. Nah sekarang waktu itu sama Nabi langsung dirubah, itu nggak ada gitu. Jadi pokoknya apa-apa yang nggak ada secara akal nggak masuk akal, secara dalil nggak ada, ya udah nggak usah dilakukan. Jadi punten Bu ya, kan kita ini manusia berakal. Kalau ada apa-apa teh harus masuk akal nggak gitu. Kalau nggak masuk akal kan ya nggak usah dilakukan. Apalagi misalnya nggak masuk akal tapi ada dalil, nah itu mah harus dilakukan. Kenapa? Karena dalil itu bisa melampaui daripada akal manusia. Misalnya apa? Sekarang saya tanya, sholat asar. Secara logika, kenapa sholat asar? Sampai hari ini orang bingung kenapa asar itu waktu ada sholat asar jam 3. Kan jam 3 teh waktuna bubaran, itu waktuna bubaran sholat itu kumaha gitu. Terus lagi capek-capeknya dan tapi Allah yang nyuruh. Nah, akal kita belum menerima, oke, dilakukan. Seperti di zaman Rasulullah dulu, sahabat disuruh makan pakai tangan kanan, cuci tangan. Kalau berkumur hidung nih kalau dibersihkan harus dikeluarkan. Kalau tidur menghadap ke kanan. Kan sekarang baru ketahuan manfaat-manfaatnya. Dulu masuk akal nggak buat sahabat?
Enggak, karena enggak tahu ini apa ini, tapi beriman aja. Kenapa? Karena berdasarkan dalil. Contoh, ketika ibu-ibu hamil, ya, biasanya di bulan keempat suka syukuran, betul nggak? Syukuran, boleh nggak syukuran? Boleh, syukurannya boleh. Kenapa? Karena sudah 4 bulan, sudah ditiupkan apa? Ruh, bersyukur saya punya janin sehat, sekarang sudah 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, sudah hidup. Nah, boleh bersyukur, tapi suka ada tambahan. Di antaranya apa? Kayak misalnya baca Al-Quran surat Maryam, biar apa? Biar cantik. Nah ini ya nggak ada dalilnya ya, karena biar cantik mah kumaha ibuna eta mah kumaha masa baca surat ya. Jadi itu nggak secara akal, nggak masuk akal. Secara dalil ada nggak ada. Tapi boleh nggak usah baca Quran? Ya boleh, baca apa aja boleh, silakan. Tapi keyakinan itu yang dilarang. Keyakinan itu yang dilarang. Kalau mau, biasanya kalau laki-laki baca apa? Surat Yusuf, kunaon? Ngarah kasih, kumaha bapana eta mah. Jadi ini ya secara akal nggak masuk akal, secara dalil juga nggak ada. Nah oleh karena itu maka ya udah dirubah aja, ya dirubah biar tidak menjadi sebuah apa? Kebiasaan dan keyakinan yang khurafat tadi. Baca Quran kan bagus, yang salah tuh meyakini itunya ya. Nah sekarang gini, tahu nggak manusia laki-laki yang paling tampan di dunia ini siapa? Bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis disebutkan Nabi Yusuf mengambil setengah dari ketampanannya Nabi Adam. Pomi hoyong ngikutin hadis mah kuduna bacana surat nu aya Nabi Adam, surat Al-Baqarah itu mah 2,5 juz. Ibu-ibuna dugi kabubar juga nama. Dan wanita yang paling cantik dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak menciptakan wanita yang lebih cantik daripada Sarah dan Hawa dan Sarah, istrinya Nabi Adam dan istrinya Nabi Ibrahim. Nah kudu nama ulah surat Maryam, surat naon ya, tahu nggak? Harusnya jangan surat Maryam, harusnya suratnya. Nah nggak ada hubungan. Oke, berarti kalau nggak ada hubungan udah surat apa aja boleh gitu, surat aja. Tapi saya pengen surat Maryam Ustaz, soalnya resep karena suratnya. Sudah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa tadi? Dan baca Al-Quran, harus baca Al-Quran, itu juga kalimat harus juga nggak ada apanya, nggak ada dalilnya mengharuskan baca ini baca itu, nggak ada dalilnya. Nah sekarang ketika akikah juga suka ada khurafat atau hal-hal yang nggak ada contohnya sama sekali ya, seperti baca apa sekian kali marhabanan ya, marhabanan. Saya pernah ngisi di daerah Cimahi acara akikah, saya yang ceramah. Habis ceramah kemudian ada yang marhabanan, jadi ada bapak-bapak belakangnya murid-muridnya gitu, marhabanan tuh kayak sholawatan gitu kan, pakai bahasa Arab tuh. Saya dengerin, oh ini mah kisah Nabi ternyata marhabanan tuh, yang saya tahu ya dari yang dibacakan. Nggak tahu ini sama semua atau beda-beda. Pokoknya yang dibacakan sama si bapak itu tuh Nabi Muhammad namanya ini, lahirnya tahun gajah, ibunya begini gitulah, terus sampai jadi nabi, sampai meninggal gitu. Jadi intinya mah membacain sirah siapa? Nabi gitu. Beres marhabanan, beres acara, makan. Saya makan tuh sama bapak-bapak yang tadi marhabanan tuh. Terus saya bilang, Pak, naon tadi teh? Kata si bapaknya, teh saya Pak Ustad ngarah soleh putrana gitu. No hubunganana, berarti si bapaknya teh apaleun artina eta teh. Ya jadi ini jangan-jangan si bapak nggak ngerti arti dari kalimat-kalimat marhabanan gitu. Jangan jadi Ustadzah atau biasa. Nah kembali lagi, jadi kebiasaan yang tidak masuk akal, tidak juga sesuai dengan apa syariat, yang lebih baik harus ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti terbawa ke dalam salah satu perangkapnya setan, masuk ke dalam hal-hal syubhat, dan nanti bisa masuk ke dalam perkara yang haram. Tadi khurafat, tahayul dan lain-lain. Kan di urang mah seueur keyakinan khurafat gitu. Ulah keur hamil mah ulah nyimpen handuk dina noni teh
leher senang kete ari-arina kabelit kumaha bisa anduk jadi ari-ari gitu dan nggak masuk akal ya. Ulah dina lawang pantau nonton jodoh senang gitu, ini nggak masuk secara akal. Makanya Nabi itu dulu waktu diutus di Mekah itu menghapus semua kepercayaan yang sebetulnya nggak ada, kepercayaan yang sebetulnya nggak ada. Sama kayak sekarang orang percaya adanya pocong, kuntilanak, itu nggak ada. Jin mah iya ada ya, tapi yang gitu-gitu nggak ada. Itu mah dongeng. Sok sekarang ada nggak pocong di Jepang? Kunaon? Aneh ya gitu. Sekarang lamun naik gunung sana sok aya kuntilanak sana, tapi lamun naik gunungna di misalnya di Eropa aya teu kuntilanak teu aya. Kunaon? Ada itu mah kepercayaan, nggak usah dipercaya ya. Kalau jin mah ada emang ya. Nah jadi Nabi SAW kemudian apa, merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada di waktu itu ya. Nah ini berkaitan dengan sunnah-sunnah di hari ke-7, yaitu adalah akikah, memberi nama, kemudian apa tadi, khitan dan mencukur rambut ya, khitan dan mencukur rambut. Nah dikhususkan afdolnya di hari ke-7. Nah kayak tadi hari ke-7, kenapa hari ke-7? Karena Nabi yang nyuruh gitu. Ini berarti syariat. Kalau syariat kalau sudah jelas dari Allah dan Rasulnya harus kita lakukan. Setelah itu sudah mulailah masa penyusuan, disusui oleh ibunya. Selama berapa lama ibu-ibu menyusui bayi? Selama 2 tahun. Ini adalah hak bayi. Hak anak adalah disusui selama 2 tahun. Nah sekarang Ustadz, ini ketika bayi ini ya disusui misalnya, kemudian terjadilah perselisihan di rumah tangga, kemudian suami istri pisah, anak ini ikut kemana? Gini, di dalam Islam anak itu sebelum balik itu ada haknya pada ibu, nggak perlu lagi ke pengadilan, nggak perlu lagi. Di Indonesia mah suka diributin di mana? Di pengadilan. Enggak, belum balik mah sudah itu miliknya siapa? Miliknya ibu. Setelah balik anaknya disuruh milih mau sama bapak sama ibu gitu. Saya ulangi lagi, kalau lagi masa belum balik ya, apalagi 0 sampai 7 tahun ini mau wajib bersama siapa? Bersama ibunya, wajib sama ibunya. Dan sampai balik itu haknya ibu, haknya anak untuk bersama siapa? Bersama ibu. Nanti kalau sudah balik baru bapaknya boleh minta anaknya untuk bersama bapaknya. Penting juga untuk bersama bapaknya. Nah, karena untuk belajar dewasa. Ini kalau terjadi ya, kalau terjadi. Kan di Indonesia mah suka ribut masalah hak asuh. Ya, hak asuh ini miliknya siapa? Di dalam kitab disebutkan ya, hakul hadonah lil hak pengurus perawatan bayi anak itu adalah hak miliknya siapa? Ibu, bukan miliknya bapak. Jadi nggak perlu lagi ke pengadilan diadili segala macam, nggak usah. Sudah itu mah nanti kalau udah balik tanya ke anaknya mau sama bapak sama ibu berikutnya gitu. Nah ini kalau terjadi, karena banyak juga ya yang kemudian setelah melahirkan ternyata susah ya hidup berkeluarga teh gitu. Yang tadinya pokoknya nama nikah teh pengennya karena rasa cinta, pas bayinya lahir ayeuna kudu naon, begadang ya, kemudian nggak bisa istirahat, istrinya nggak bisa istirahat, suaminya siang kerja pulang ngurus bayi dan seterusnya. Nah ini kenapa terjadi? Karena dia tidak mengerti kalau nikah itu, berkeluarga itu adalah menambah amanah di pundak, tanggung jawab yang besar ya. Harusnya kalau nggak siap nggak usah nikah atau kunaon nikah gitu mah. Jadi ketika nikah itu berarti harus siap. Nanti kalau ada anak harus siap. Bahkan harus tahu cara berbagi bagaimana suami dengan istri ya. Ini saya suka heran kalau suami-suami yang katanya di Sunda beberapa daerah, katanya saya nggak tahu ya, jauh ibu-ibu yang orang Sunda ya, cobinya leres ente di sababaraha daerah saurna pamegat mah ulah nyebokan
bayi, ulah ngurus bayi. Ada beberapa yang bilang ke saya, beberapa daerah, saya nggak bisa nyebutin daerah-daerahnya. Kayaknya enggak, dalam Islam enggak gitu. Harusnya suami itu tafahum dengan istri bagaimana cara ngurus bayi. Ya, saya ngasih tips ya, pengalaman saya. Saya waktu anak saya belum lahir, 2 bulan sebelum anak saya belum lahir, itu saya kursus mijit anak, mijit bayi, kursus mandiin bayi dan kursus mijit bayi ke bidan. Jadi benar-benar kursus sampai jago lah gitu. Beneran, saya dulu ahli jagung itu. Waktu anak saya lahir, anak saya tuh nggak pernah dimandiin oleh mertua atau oleh ibu saya, nggak pernah. Sama saya terus full sampai gede. Tiap pagi sama sore sama saya mandinya. Jadi nggak pernah sama istri. Tanya ke istri saya, nggak pernah istri saya itu mandiin anak. Waktu bayi selalu sama saya. Karena saya sudah belajar tadi. Sampai ibu saya kan suka mandiin bayi ya. Datang ke Bandung, ngelihatin, kata ibu saya, si A nah jago senang gitu. Kursus mah ya mah kursus itu, belajar menyiapkan diri untuk anak. Nah ternyata ini sentuhan-sentuhan ke anak ini pengaruh ketika sudah besar. Jadi bonding, karena sering bonding, sering bersentuhan dengan anak. Jadi pengaruh sekali kedekatannya dengan kita. Nah itu, jadi kalau nanti yang muda-muda, yang anaknya mau lahir, ya, belajarlah. Kan istri udah hamil 9 bulan, maunya ku istri deui karunya tuh. Ya, bagian siapa? Bagian suami. Kan suka kadang suami, kan saya capek kerja, eta hamil 8 bulan tadi dihitung gitu. Ya 24 jam, ya mual-mual, menghadap ke kanan, tuh bisa tidur, ke kiri tuh bisa tidur, wah segala hese. Nah jadi ini harus difahami oleh setiap orang tua. Taib, sudah selesai satu fasal. Sekarang mukadimah berarti karena waktu. Mukadimah kita akan masuk ke metode-metode pendidikan sesuai dengan Nabi SAW untuk anak. Saya ulangi lagi, masuk ke dalam materi pokok dari buku ini, yaitu metode pendidikan untuk anak sesuai dengan Nabi SAW. Di dalam buku ini adalah bab ketiga atau fasal ketiga, ini adalah bab intinya. Di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan pendidiknya, dengan kita yang akan ngedidik. Yang kedua berkaitan sama akal siapa sih si anak. Yang ketiga berkaitan dengan jiwa anaknya. Saya ulangi lagi, dalam fasal tentang metode ngedidik ini, satu berkaitan sama siapa? Kita sebagai pendidik. Yang kedua berkaitan dengan siapanya? Akal anaknya. Akal anak. Yang ketiga berkaitan dengan apanya? Jiwanya. Perhatikan, punten Bapak Ibu, kenapa Ustadz akal jiwa dipisahkan? Akal ini berbicara tentang apa? Tentang kekuatan apa? Kekuatan kepribadian anak. Lihat di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf waktu bilang biar aku jadi menteri, pilih aku jadi menteri, bilangnya apa? Qawiyul amin. Ya, qawiyul apa? Amin, yang kuat dan amanah. Termasuk dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, yaitu kuat dan amanah. Kuat itu berkaitan sama karakter, amanah itu berkaitan sama keimanan, kejiwaan. Saya ulangi lagi, kuat itu berkaitan sama apa? Karakter. Sekarang gini, ada anak-anak soleh, tapi pas keluar dari pesantren jika kuda nu keluar tina gedogan, ya, wah kok gampang banget berubahnya. Nah berarti dia dari sisi pondasi imannya kuat, tapi dari sisi pondasi kepribadiannya dia tidak kuat. Sekarang lihat, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang paling zuhud, datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Abu Dzar, ya Rasulullah, pilih aku jadi gubernur di salah satu negeri yang ditaklukkan oleh Islam. Kata Nabi apa? Kamu enggak kuat. Soleh enggak Abu Dzar? Soleh. Disebutnya manusia paling zuhud. Dia akan meninggal sendiri, dia akan, pokoknya banyak sekali pujian-pujiannya terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Zuhud sekali, sahabat ahli ibadah.
radhiyallahu an. Nabi bilangnya apa? Kamu tidak kuat. Tidak kuat apa? Menghadapi tantangan kalau nanti jadi pemimpin. Jadi harus kuat sama apa tadi? Ya, kuat karakternya sama kuat keimanannya. Dua hal ini. Nah, kita sebagai pendidik, ini sebelum masuk ini, kita sebagai pendidik sudah disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Jadi pondasi sebelum kita mendidik nomor satunya adalah harus mengenal dulu bahwa anak kita itu sudah dalam keadaan siap apa? Siap untuk dijaga, bukan siap untuk dicetak jadi apa, karena sudah bagus, tinggal kita jagain kemana ini anak ini. Dalilnya adalah hadis Nabi, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu sudah dalam keadaan fitrah, sudah baik, sudah bagus, tinggal kita ngejagain siapa? Ngejagain anak, memperkuat akalnya, memperkuat jiwanya, memperkuat karakternya, dan memperkuat keimanannya. Nggak cukup iman aja, nggak cukup, harus diperkuat juga iman itu, maksudnya kesolehan lah. Atau itu mah rajin ke masjid, rajin ini, pas ayat tawaran, pas nanti kita dewasa ayat tawaran korupsi, wah langsung tuh. Nah, lihat ya, bisa jadi kalau tidak kuat tadi sahabat tadi, kamu nggak bisa, nggak kuat ya, nggak kuat maknanya apa? Dari sisi karakter. Nah, ini yang harus disiapkan oleh orang tua. Jadi yang pertama, sebelum membahas ini, kita harus tahu bahwa anak itu ketika dilahirkan sudah siap, akalnya sudah siap, kemudian jiwanya juga sudah siap. Orang tuanya lah yang akan merubahnya, orang tuanya lah yang akan menjaganya, orang tualah yang akan merusaknya, orang tualah yang akan tetap menjaganya dalam koridor yang baik. Maka anak itu ketika anak rewel, anak suka marah, anak bosenan, itu bagian dari fitrahnya anak ya, natural anak mah memang gitu. Nggak ada anak yang kuat, misalnya ngaji di sini anak-anak kalau yang kecil-kecil ya kuat nggak, misalnya sejam baca Quran terus? Enggak, apalagi orang dewasa kayak kuat ya, setengah jam aja nggak kuat. Jadi dia terbatas, mengeluh, bosen, apa ini bagian dari anak. Kitanya yang harus menyesuaikan dengan anak ini. Itu bukan kekurangan, yaitu bukan kekurangan. Nah, anaknya sih sudah siap, tinggal orang tuanya jangan sampai ngerusak. Makanya biasanya orang tua yang nanti insya Allah akan masuk di bab ini, orang tua itu biasanya ngerusak dengan perilaku orang tua atau pendidik. Misalnya apa? Misalnya mencela, mentertawakan, ya, teriak di depan anak. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa ngerusak kekuatan jiwa karakter anaknya, kekuatan akal dan karakter anaknya. Seperti misalnya teriak, kan, misalnya orang tua teriak di depan apa? Di depan anak. Kemudian orang tua atau guru atau siapapun yang misalnya mentertawakan ketika anaknya, misalnya ada anak kecil jatuh di depan, gitu. Nah, itu bisa merusak kekuatan dari karakter anak. Nah, ini yang harus kita hati-hati, karena anak itu kalau sekali patah itu ngobatinya sangat susah. Dan ternyata anak tuh rekamannya kuat ya, bener rekamannya tuh kuat. Nah, oleh karena itu jadi nanti kita akan ngebahas berarti dari sisi kitanya harus gimana, yang kedua dari sisi siapa? Anaknya. Ada dua yang harus diperkuat, kekuatan karakternya, al-qawiyyu tadi yang dalam Al-Quran sebutkan, yang kedua adalah kekuatan imannya, yaitu al-amin, amanah. Nah, dua ini yang harus sekarang ini saya tanya, banyak nggak orang soleh yang jadi pejabat di Indonesia? Banyak. Bisa nggak ngerubah? Enggak. Kebanyakan berubah atau bisa ngerubah? Kebanyakan berubah, terbawa. Nah, jadi ini tuh penting sekali diketahui. Nah, nanti itu gini ya, kadang kita itu sering ini ke anak itu merasa kasihan ya, akhirnya oleh kita dibikin jadi lemah karena oleh kita tidak dijaga kekuatannya dan tidak diarahkan untuk menjadi lebih kuat. Kan kayak misalnya gini, dulu Harun ar-Rasyid itu punya putra. Kata terus balik dari madrasah, kata Harun ar-Rasyid, kunaon wih sana gitu. Wah,
berat seneng gitu. Apa namanya, ngajinya berat katanya gitu, mual ngaji deui seneng gitu. Kemudian kata Harun Rasid, ya udah kalau udah nggak kuat mah nggak usah. Kata gurunya, hei Harun Rasid, kamu sudah membunuh anak kamu katanya. Jadi kadang ada perbuatan orang tua bisa menghancurkan dengan cara yang jahat atau dengan cara kayak lembut, padahal juga dia lagi menghancurkan. Ya, sekarang ini seorang tua masukin anak ke pesantren, sedih nggak? Sedih, hoyong nama orang anaknya di mana? Tapi ini bisa bagian dari pendidikan. Nah ini yang harus diketahui. Toib, berapa menit lagi waktunya? Ini baru mau masuk babnya, gimana? Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Metode pendidikan ini, sebelum masuk lagi ya, sebenarnya banyak banget mukadimahnya. Metode pendidikan Islam itu lebih lengkap daripada apa yang datang dari Eropa, dari Amerika. Yang harus diketahui gini, punten nih, apa yang akan kita laksanakan gini, boleh nggak usah ngambil dari luar? Ya boleh, tapi jangan merubah apa yang ada di dalam agama karena lebih lengkap. Contoh, saya pernah ada ibu-ibu bilang ini, Ustaz, anak saya mah sekarang ikutan toilet training dari Finlandia. Ngapain beli toilet training dari Finlandia? Islam ada namanya fikih toharoh. Fikih toharoh teh aya sakitab khusus sakita kandelna khusus fikih toharoh, toilet training. Ya. Bahkan Nabi sampai ngajarin bagaimana cara ngebersihin anak, misalnya zakar kemaluan seorang anak, gimana cara ngebersihinnya. Kemudian kalau cebok, misalnya kalau lagi kencing sama buang air besar, itu yang dibersihin tuh bagian kemaluan dulu atau bagian dubur dulu. Diajarkan dalam hadis. Oh, kok ngambilnya dari mana? Finlandia. Oke, boleh, yang baik-baik diambil, tapi jangan ini jadikan landasan utama. Kenapa? Karena di Islam juga sudah ada, sudah lengkap. Di dalam Islam juga sudah ada dan sudah lengkap. Napoleon itu waktu ngebangun undang-undangnya di Romawi, dia bilang kami ini ngebangun diambil dari hukum fikihnya madhab Maliki katanya, dari Islam diambil. Jadi kok sekarang kita banyak ngambil dari mana? Dari luar. Nggak apa-apa, ya yang bagus-bagusnya dirangkum, diambil. Ya jangan-jangan itu dulu dari Islam, ya kitanya aja belum tahu gitu. Tapi gini, yang ada di dalam Islam nggak boleh dirombak. Kayak misalnya definisi akhlak, karakter, ya ini tuh nggak boleh dirombak. Ya nggak boleh dirombak. Karena misalnya gini, akhlak di dalam Islam, akhlak misalnya seorang anak ke orang tua dan akhlak anak ke orang yang lebih tua, itu mungkin beda dengan karakter misalnya bagi orang-orang di agama lain atau misalnya di Eropa atau di mana, mungkin beda. Ya, beda lagi dengan di Jepang, betul nggak? Ini pembangunan karakter ini kemarin saya lihat ya, kemarin kan nonton bola ya, Persib. Ada pemain Persib orang Jepang, tahu nggak Bu? Ada pemain Persib orang Jepang. Ya, Notsuda namanya. Itu dia setiap mau masuk lapangan gini, keluar lapangan ganti gitu. Dia menghadap ke penonton gini lagi. Setiap ketemu orang gini lagi. Kalau ada orang mau masuk duluan, dia disalami semuanya. Saya bilang ini tuh karakter yang udah dibangun di negaranya. Memang begitu budaya di sana gitu. Nah sekarang di dalam Islam juga ada karakter-karakter yang harus dibangun. Nggak bisa misalnya gini, teriak ke orang yang lebih tua. Oh di Eropa mah nggak apa-apa. Di Eropa, di Indonesia mah, di dalam Islam nggak boleh. Ya nggak boleh meninggikan suara ke orang yang lebih tua. Nggak boleh meninggikan dagu kita ke orang yang lebih tua gini, naon gitu, nggak boleh. Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ini surat Luqman. Jadi kita ada kok dalam Islam. Jadi saya ulangi lagi ya, kita boleh ya mengambil mana-mana yang baik untuk diambil, tapi di dalam Islam sudah lengkap. Nah sekarang kita ambil satu aja dulu hari ini karena waktu ya. Sekarang kita akan masuk metode ya yang berkaitan dengan yang harus disiapkan berkaitan dengan orang tua. Berkaitan dengan apa? Orang tua.
Ada 8 yang harus disiapkan oleh para orang tua dan guru. Ada 8 yang harus disiapkan oleh orang tua dan guru. Dan untuk melaksanakan yang 8 ini bagus sekali. Penulis ngasih apa? Ngasih bekalnya. Di sini dituliskan hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kata Nabi, alimu wa yassiru, ajarkanlah, wa yassiru, dan mudahkanlah, jangan dipersulit, wala tu'assiru, jangan dibikin sulit. Kalau ada yang mudah ngapain dibikin sulit. Wa basyiru, kasih apa, kabar gembira, maksudnya basyir itu kasih yang positif gitu. Jangan dibikin anak itu menjadi apa, misalnya anak dibilang kamu mah kamari we nggak bisa. Nah, kalimat-kalimat ini bukan bisyarah, ini namanya an-nufur, bikin anak tuh menjadi rusak karakternya. Kemudian wabashiru wala tunafiru, jangan dibikin kabur, jangan dibikin rusak karakternya. Ini hadis sahih dari Nabi. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau lagi marah mulutnya diam. Ibu lagi marah sama anak, mulutnya apa? Diem. Nanti yang terucap ucapan yang gak baik. Bapak kalau lagi marah diem, nanti tunggu bapaknya sudah nggak marah lagi. Ibu kalau lagi marah diem, nanti tunggu sampai nggak marah lagi. Gitu. Guru juga kan begitu. Sekarang misalnya di sini di RMM di sini, pasti ada anak-anak yang luar biasa kan, betul nggak? Ya bikin gurunya apa? Ya teh indung nasaha jeung bapakna teh gitu, saking keselnya. Nah, kalau lagi marah tahan, tarik nafas, mulutnya diem, ya jangan berkomentar apapun. Nanti kalau sudah tenang baru sampaikan apa sesuatu yang harus disampaikan ke anak. Nah, di sini kata Nabi, alimu, ajarkan. Maknanya adalah anak itu waktu lahir pinter atau sudah punya bekal ilmu atau belum? Belum. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Berarti kita harus ngajarkan. Berarti tugas kita mengasih tahu doang ke anak tuh. Anak tuh kalau dikasih tahu mau kok. Kenapa harus sholat? Mau kok. Kenapa nggak boleh berkata kasar? Kasih tahu aja penjelasannya apa. Mau kok. Ya. Kenapa harus begini? Kenapa nggak boleh begini? Kasih tahu, alimu, ajarkan. Kalau nggak diajarkan, anak juga bingung gitu, kunaon dicarekan wae sini. Dan nggak tahu ini teh, ya, ajarkan. Tahu nggak? Nabi SAW kalau ngajarin ke sahabi-sahabi kecil suka dikasih tahu dulu, suka dikasih tahu dan dicontohkan. Jadi Nabi SAW ngasih tahu ke anak bahkan dengan cara yang sangat mudah untuk difahami oleh anak, karena anak nggak perlu kayak gini. Ada sahabi lagi mau makan, sahabi kecil di samping Nabi, kata Nabi, samillah, ucapkan bismillah, wakul biyaminika, makan pakai tangan kanan, wakul mimma yalika, makannya makanan yang paling dekat. Ini kalimat-kalimat yang ringan, langsung gampang dipraktekin, betul nggak? Nah, kalau nggak diajarin, nggak bisa. Gimana kalau nggak diajarin? Jadi alimu, ajarkan, wa yassiru, dan permudah, jangan dibikin susah. Sekarang ini banyak metode pendidikan yang susah banget gitu, ya repot banget. Padahal kayak misalnya tentang akhlak itu gampang sekali. Akhlak itu ilmu praktek yang harus kelihatan. Akhlak ke Allah gimana, akhlak ke Nabi gimana, akhlak ke Al-Quran gimana, akhlak ke orang tua gimana, akhlak ke teman gimana. Ya, akhlak itu ilmu praktek, dan ini nggak usah kan sekarang ini karena terlalu berkembang ilmu, ya, ilmu pendidikan, jadi repot ini teh ngepraktekinnya gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat surat Luqman itu, waktu Luqman nasihati putranya kan nggak susah-susah, ngasih tahu tentang suara nggak boleh ditinggikan, ya. Allah nggak suka suara keledai karena volumenya terlalu tinggi. Anaknya langsung ngerti, berarti nggak boleh teriak, keledai kan suka teriak gitu. Kemudian jangan menengadahkan kepala di depan
Orang tua jangan memalingkan wajah kalau lagi ngobrol sama orang tua atau sama orang lain gitu. Kalimat-kalimat di Al-Qur'an itu wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Nah, jadi yasir wala tu'asiru, jangan dibikin susah. Wabashiru itu dibikin positif suasananya. Jangan dibikin apa negatif. Nanti anaknya jadi lemah karakternya. Wabashiru. Ya, kalau ada anak yang nggak bisa, nggak sanggup, maka ubah metode kita. Jangan-jangan metode kitanya yang nggak bisa. Jangan dijatuhkan karakter. Tadi kan harus pembangunan karakteristik, syakhsiyah, nafsiyah pada seorang anak. Jadi jangan dirusak, misalnya hese kamu mah ya. Nah, jangan, kalimat itu bahaya. Keluar dari mulut seseorang nggak boleh. Ke anak itu langsung nempel, ya. Nanti anaknya berontak. Kemudian basyiru wala tunafiru, jangan dibikin kabur, ya. Kalau anaknya berubah berarti kitanya harus kalau anaknya belum bisa, kitanya harus merubah metode. Tapi kalau sekolah ya punten kayak RMM, ini harus kerjasama sama siapa? Orang tua sama guru. Nggak bisa guru doang ngandelin. Itu kumaha guru teh. Nah, emang orang tua meraktekin nggak? Nah, kalau orang tuanya nggak meraktekin nanti bisa terjadi apa? Benturan. Dan orang tua juga harus tahu tadi yang harus disiapkan kan di sini nanti adalah masalah akal, masalah jiwa. Jangan cuma masalah apa? Masalah fisik. Kebanyakan kita hanya urusan apa? Urusan fisik itu maksudnya yang zahir. Maaf ya, bukan fisik tuh badan berarti boleh nggak sehat, bukan. Maksudnya yang zahir. Kan misalnya gini. Apa namanya? Iya tuh AC teh di masjid teh tambahan ya karunya barudak teh cenah gitu. Apa misalnya nanti nggak bisa belajar biar nyaman. Oke, nggak apa-apa biar nyaman, tapi bukan itu yang utama gitu. Ya, bukan itu yang utama. Misalnya di sini apa duduknya di mana kalau belajar? Atau kayak pakai kursi. Karpet. Misalnya di karpet. Atau RMM teh nyediain misalnya teh sofa di bawah gitu, atau nggak apa-apa ya, itu mah nggak usah, itu mah masalah materi gitu, nggak terlalu pokok. Yang pokoknya lagi adalah memperkuat akal, memperkuat sama memperkuat jiwa. Kemudian wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau seseorang marah maka diam. Ini hadis sahih ya, jadi kalau marah jangan jangan bicara, diam aja. Biasanya yang suka keceplosan, suka itu kebiasaan atau kebanyakan, maksudnya yang kebanyakan melakukan begini adalah yang diuji oleh Allah adalah kaum wanita, ya. Perempuan biasanya bicara dulu baru mikir, hati-hati itu, ya. Jadi sebelum bicara harus dipikirin dulu baru boleh bicara, ya, boleh bicara. Baik. Di dalam buku ini yang pertama bagi orang tua yaitu harus mempersiapkan al-qudwah al-hasanah, yaitu contoh yang baik. Gini ibu-ibu, orang tua itu bagi anak persis kayak cerminan bagi anaknya. Semuanya itu ditiru. Ya, semuanya apa? Ditiru. Beneran itu mah ditiru. Maka kalau begitu kita harus apa namanya? Harus jadi contohnya yang baik. Kenapa? Karena kita bakal ditiru. Kalau kita ngasih contoh yang jelek, nanti misalnya bapak nate taraka masjid, ngarokok wae, terus main gitar, terus males-malesan, itu ditiru sama anaknya. Jangan dikira anak tuh nggak akan ngikutin, nanti bakal ngikutin itu. Anak mah bener-bener mirip, bahkan dari kecil aja sudah kelihatan yang mirip-mirip, betul nggak? Jadi bener, sampai masalah saya kemarin tuh apa namanya, kan saya tuh kalau misalnya gini, anak saya bilang ayah tolong ambilin apa gitu, minta tolong ambilin apa, terus saya suka bilang misalnya tolong ambilin tablet gitu, saya bilang mana nggak ada tablet, tadi mah di sini, tapi saya pegang gitu, bercanda gitu. Terus anak saya suka ketawa, oh itu di tangan gitu. Dah tadi malam istri saya nyuruh anak saya tolong ambilin bunda, ambilin apa gitu di kamar. Terus anak saya bilang, nggak ada bunda, mana ya, sambil dipegang. Kata istri saya, juga si ayah pisan ya. Kata saya, oh bercanda aja sampai ditiru. Ya, jadi saya, wah bener-bener
Orang tua mah pelok-pelok aja bakal diingat itu sama anak. Bisa dipraktekinnya waktu itu atau mungkin nanti 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi. Dari cara bicara, teriaknya. Kan suka ada anak tuh udah SMP kerjaannya apa? Teriak-teriak. Oh gitu. Suka lihat nggak orang kalau berantem di jalanan tuh kalau senggolan suka ada yang teriak-teriak. Oh gitu. Oh kamu ini gitu. Karena kan ngobrol lawanan weda tuh kudu dikupingkeun ku batur. Ya. Kang, kunaon atuh ieu nabrak mobil abdi gitu. Kan lebih enak gitu. Kenapa kamu? Ya jadi naon gitu. Mun kudu di kupingku batur, itu anaknya itu nanti bakal ngikutin, dengerin anaknya. Beneran, anak itu bakal dengerin ngikutin. Pokoknya semua. Nah, di sini yang nomor satu adalah apa? Al-qudwah al-hasanah. Kata penulis, ya, disebutkan bahwa qudwah hasanah itu adalah pondasi yang sangat penting untuk bagi para pendidik. Kenapa? Karena dampaknya kepada jiwa anak sangat kuat sekali. Kalau di sekolah, kalau di RMM berarti guru-guru. Guru-guru itu juga cerminan bagi siapa? Bagi murid. Wah, ditinggalikeun itu mah dipraktekeun di rumah. Jadi betul-betul cerminan bagi murid. Nah, karena banyak sekali apa-apa yang dilakukan oleh anak itu mirip seperti apa yang dilakukan oleh pendidiknya atau orang tuanya. Dari cara bicara, dari cara bercanda, dari cara apapun, ya mirip sekali. Maka oleh karena itu, ya lihat di dalam hadis ya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya gini, ada seorang suami, seorang bapak manggil hewan ternaknya gini, gitu. Kirain teh mau ngasih apa? Makan. Kan biasanya kalau dipanggil, saya tanya nih, hewan kalau dipanggil rata-rata mau pengen dikasih apa? Makan. Pengen dikasih makan. Misalnya ayam gitu dipanggil. Pas udah deket apa? Nggak dikasih apa-apa terus diusir gitu. Gitu. Atau anaknya ditendang pakai apa? Pakai kaki gitu. Nah, ini adalah perilaku buruk yang kalau dilihat oleh anak nanti akan langsung masuk ke dalam benak si anak ini. Nah, di sini salah satu contoh, para ulama ngasih contoh bahwa ya di antara seorang yang hadisnya tidak diterima, riwayat hadisnya, maksudnya kalau nyampaikan berita mual ditampi, itu adalah orang yang kalau manggil hewan ya yang harusnya ngasih apa? Makan, tapi pas hewannya datang diusir atau ditendang, dimainin. Nah, ini termasuk orang yang nggak bisa diterima informasi, nggak bisa diterima. Nah, ini diantara contoh bahwa dampak misalnya orang tuanya melakukan ini itu langsung dicerna oleh anak. Ini karena waktunya habis ya. Insya Allah nanti kita mulai diulang lagi ya tentang al-qudwah al-hasanah. Nanti ini ada berapa tadi? Coba masih ingat nggak? 8 ini insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 pertemuan. Jadi nanti kita agak ngebut aja. Kalau nggak ngebut kan cepat bosen. Ya. Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya ke MC. Mangga silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Firdaus yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa, sehingga tadi kita tahu ya, bahkan sejak anak-anak lahir sudah ada tata caranya dan tuntunannya yang mudah-mudahan insya Allah kita praktikan secara langsung di lapangan insya Allah. Baik, mungkin karena mengingat waktu, insya Allah kita masuk sesi tanya jawab. Kita coba satu pertanyaan dulu dari Bapak atau Ibu. Sudah ada, Masya Allah. Kita coba dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tadi yang kebiasaan atau hal-hal yang di luar syariat. Sekarang kan lagi yang pernah saya kenal itu tentang stem cell ya. Stem cell itu sel induk yang dari tali pusat. Nah, yang sekarang kan, itu masih kontroversi ya. Apakah itu benar bisa dijadikan sebagai obat nanti apabila kita terkena kanker atau apa gitu kan? Karena itu kan sel induk mentah ya. Nah, itu kan masih kontroversi gitu kan, sedangkan di Islam
itu kan bagian dari daging, dari organ tubuh ya. Jadi kalau disimpan juga kan itu jadi makanan jin gitu katanya. Nah, mengenai pendapat itu bagaimana? Terus yang kedua itu mengenai perilaku anak. Perilaku anak itu kan terkadang kita tuh anak berperilaku buruk tuh sering menyalahkan, selain anak itu sendiri kita sering menyalahkan lingkungan gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa dalam Al-Quran juga tidak ada bencana yang datang kecuali karena dosa. Nah, sebelum kita menyalahkan anak dan lingkungan itu kan harusnya kita introspeksi, apakah anak berperilaku buruk itu karena dosa kita dulu atau bagaimana gitu kan. Nah, mengenai perilaku buruk anak ini itu memang benar dari perilaku dosa atau sudah karakter anak sendiri gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan medis ya. Jadi gini, kalau ada berkaitan sama medis maka harus dicek kepada ahli medis. Ini betul nggak berhasil atau nggak ada kaitan sama khurafat. Kalau kata medis sudah diteliti ya benar bermanfaat, misalnya sudah berarti bermanfaat. Nah itu satu masalah. Masalah kedua, bagaimana kalau najis atau haram? Misalnya waktu COVID dulu ada beberapa vaksin yang dari babi. Nah, boleh nggak dipakai? Boleh jadi darurat kalau memenuhi 3 syarat. Kalau boleh jadi darurat kalau memenuhi apa? 3 syarat. Syarat pertama, tidak ada lagi obat kecuali itu. Syarat pertama, tidak ada lagi obat kecuali itu. Kalau ada kok yang lain, berarti ini nggak darurat. Syarat yang kedua, obat ini yang ini ya, obat yang ini pasti menyembuhkan atau sudah diteliti akan menyembuhkan. Jadi syarat pertama adalah tidak ada lagi pilihan. Syarat kedua, obat yang ini tuh pasti apa? Misalnya gini, ada orang jualan obat tradisional, suka ada zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Tahu nggak yang ular di belek, kemudian darahnya gini kan? Masih ayak ini tuh Pak ini. Nah itu si darah tuh kan najis, betul nggak? Dan haram. Boleh nggak diminum? Darurat dah, soalnya ini mah sakit. Oke, darurat karena darurat. Oke, sekarang kita cek ada nggak obat lain? Oh nggak ada kecuali darah ini. Oke, satu sudah dapat. Kedua, tadi apa syaratnya? Pasti nyembuhkan. Ini bisa nyembuhin Pak. Nya dicoba we heula. Berarti tidak memenuhi apa? Syarat. Syarat yang terakhir adalah mengancam jiwa. Kalau tidak mengancam jiwa, udah imang ngarah kasep we, enggak. Ya, jadi itu syarat sesuatu bisa dihukumi apa? Darurat. Misal, tahu nggak yang apa tuh namanya? Obat biar dulu ada murid saya, jadi digabungkan tuh si sel telur sama spermanya, itu ada obatnya itu, biar hamil tuh digabungkan obat. Nah saya dikasih tahu, Ustadz ini tuh ternyata dari babi. Gimana Ustadz? Saya langsung tanya tuh ke murid saya di Bio Farma yang dia ketua atau yang mengepalai bikin vaksin. Saya tanya ini kalau udah diproses hilang nggak si babinya? Enggak Ustadz, katanya masih ada unsur babinya. Sudah, saya bilang ini berarti masih ada, berarti haram. Oke, sekarang darurat nggak? Darurat Ustadz karena saya nggak punya keturunan. Oke, satu dapat. Dua, ada nggak yang lain? Nggak ada Ustadz. Oke, sudah. Yang ketiga, ini pasti nggak nyembuhin. Kata dokter sih iya. Udah diteliti. Oh berarti ini bisa dipakai. Kayak waktu COVID tuh beberapa vaksin kan dari babi. Iya. Nah, jadi itu terkait dengan tadi. Tapi kalau kanker, yang saya tahu kanker itu penyakit yang obatnya hanya bisa memperlambat gitu. Setahu saya ya. Dari dokter-dokter spesialis bilangnya begitu. Jadi kemo dan apapun itu tuh hanya untuk memperlambat penyebarannya si kanker itu. Jadi kalau terkena ya sudah bersabar aja. Insya Allah menghapus dosa. Kan kita inginnya ringannya nanti di mana? Di hari kiamat.
Ya. Kemudian yang kedua, kalau anak itu salah, kita suka menyalahkan lingkungan. Ya. Tadi pertanyaannya apakah? Gimana pertanyaannya? Oh ya, ini tuh musibah atau gimana? Semuanya adalah kaitannya sama orang tua. Yang salah tuh orang tua. Karena di dalam hadis Nabi hanya bilang orang tualah yang merubah anak. Sekarang yang milihin lingkungan siapa? Orang tua. Yang milihin sekolah, yang milihin tempat belajar, kursus, les, madrasah siapa? Orang tua. Dan kalau orang tua ngelihat ada yang tidak baik, orang tua harus cepat-cepat apa? Harus cepat-cepat mengcover anak ini. Harus cepat-cepat di rumah. Ini nggak baik dek. Nah nggak baik. Ya. Ini harus, karena kita kan nggak bisa tuh mencegah anak orang lain. Pasti aja. Anak saya aja pernah ke rumah tiba-tiba nyanyi MBG. Ya nyanyi di mana itu? Apal MBG saja? Nggak boleh. Dulu pernah lagi ada penyanyi Korea nyanyi sama orang Amerika gitu. Lu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Pokoknya itu isinya itu apa? Kayak permainan lagunya ya. Terus nanti cium aku apa gitu. Nah itu saya bilang, oh ini nggak boleh ini, nggak bagus. Nah kadang di rumah emang nggak diajarin, tapi dapatnya di mana? Di luar, ya di luar. Jadi di rumah cepat-cepat sama kita di apa? Jadi kasih tahu yang baik mana, yang nggak baik mana. Nanti kalau anaknya bilang, tapi ayah itu teman aku begini, nah mungkin dia belum tahu. Ya kalau bisa ngasih tahu, kasih tahu boleh, gitu. Jadi itu harus di cover sama kita di rumah. Karena tugas utama mah ya kita kan di luar mah susah Pak, itu mengkanter anak-anak lain ya. Tiba-tiba ada anak bahasanya iya kasar gitu ya, atau misalnya dia perilakunya kan gini, misalnya gini, di rumah anak ini di rumahnya tuh beda sama kita gitu. Misalnya anak ini tuh kalau sama perempuan, laki-laki misalnya sama perempuan tuh udah biasa pelukan apa gitu, udah biasa gitu. Nah bagi kita kan nggak boleh tuh anak nih, nggak boleh dibiasakan kayak gitu. Nah kita harus mengkantar, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nanti harus mengkantar, kan ada sentuhan boleh, sentuhan nggak boleh, gitu. Nah ini tapi biasa dia mah, nah itu harus dikantar. Jadi tetap orang tua, dan nggak ada yang namanya dari kodrat. Nah budak ieu mah bukan orang tua nawe itu mah. Karena anak itu kata Nabi lahir dalam keadaan fitrah. Kata Allah fitrah itu adalah dinul qayyim. Surat Ar-Rum. Adalah agama yang lurus, ya. Jadi kitanya yang harus menjaga anak. Begitu. Jadi kalau kayak di RMM ya harus kerjasama terus sama siapa? Sama orang tua, gurunya. Dan kalau ada apa-apa diskusi. Misalnya ibunya bilang, Pak Ustadz ini di rumah anak saya gini-gini gimana ya, didiskusiin gimana gitu, cari solusi bersama. Orang tua nggak boleh membiarkan pokoknya terus di RMM makan teman tanggung jawab, itu nggak bisa ya. Jadi tetap itu tanggung jawab orang tua. Dan di hari kiamat guru mau ditaruh, budak ibu mah ya orang tua yang akan ditanya gitu Pak, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan kita semua pada hari ini insyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan ya satu pertanyaan saja karena waktu juga sudah melebihi. Insyaallah mudah-mudahan untuk yang masih ada pertanyaan, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Jadi insyaallah jangan lupakan juga karena serial berbobot ini akan ada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa nantikan informasinya di grup. Jadi insya Allah berbobot ini juga salah satu bagian kerjasama antara pengajar dan orang tua. Selain orang tua yang belajar, kami juga pengajar belajar juga insya Allah. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz Herdi Firdaus yang sudah memberikan banyak ilmunya pada hari ini sehingga kita semua dapat insya Allah mencatat ilmunya dan mempraktikkan ilmunya. Kami ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.